Pernah kepikiran nggak sih gimana Elon Musk bisa kaya banget? Saking kayanya, gampang banget buat dia beli Twitter yang sebelumnya dia kritik di sana-sini. Kok bisa ya dia dapet harta kekayaan sebanyak itu? Penasaran? Jadi gini, Elon Musk tajir nggak cuma dari satu, tapi beberapa ide yang bikin orang geleng-geleng kepala. Ketimbang milih investasi yang aman dan cerdas, dia justru milih cara-cara yang cadas. Resikonya, jangan ditanya, gede banget. Tapi, resiko inilah yang bikin dia sekarang jadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Pertanyaannya, kok bisa? Penasaran gak sih? Elon Musk lahir dari keluarga berkecukupan. Saat sebagian dari kita mengemis ke orang tua biar dibeliin video game, dia malah bikin video game sendiri di usia 12 tahun. Artinya, komputer dan dunia teknologi bukan sesuatu yang asing buat Elon. Usia 17, Elon cabut ke Kanada, biar nggak ikutan wajib militer yang waktu itu digalakan pemerintah Afrika Selatan. Di Ontario, dia kuliah di Queen's University, lalu pindah ke University of Pennsylvania buat belajar bisnis dan fisika sekaligus. Di periode ini juga, dia belajar bisnis dengan cara nyewa rumah buat dijadiin nightclub. Perjalanan akademisnya lanjut ke jurusan fisika di Stanford buat dapetin gelar PhD. Meski ujung-ujungnya, DO juga setelah 2 hari kuliah. Iya, 2 hari. Hari-hari itu, internet lagi booming banget di Amerika Serikat. Elon Musk termasuk pihak yang gak mau ketinggalan tren ini. Dia ngerasa ada potensi di masa depan dari teknologi ini. Karena itu, dia ikut hype-nya, dia mendirikan suatu produk yang merupakan direktori ya mirip-mirip Yellow Pages lah. Tapi yang ini ada map-nya juga. Namanya Zip2. Usaha ini dia dirikan tahun 90-an, alias di pertengahan 90. Kamu pas pertengahan 90-an lagi ngapain? Atau jangan-jangan belum lahir? Elon dan Kimball menggalang dana dari investor buat jalanin Zip2. Ternyata model bisnisnya bekerja dengan baik, bahkan cukup oke. Sampai menghasilkan kesepakatan dengan media sekelas New York Times. Tahun 1999, Musk bersaudara jual Zip2 ke Compaq, perusahaan komputer yang kini diakuisisi Hewlett Packard. Nilai kesepakatannya $307 juta. Dari penjualan Zip2, Elon ngantongin $22 juta. Nominal $1 juta pun dia keluarin buat beli supercar buatan McLaren. Self-reward? Bisa jadi sih. Kelar dengan Zip2, Elon ngelanjutin perjalanan bisnisnya dengan menjalankan X.com, startup bank digital. Di fase ini, dia ketemu Peter Thiel, co-founder startup pembayaran ternama Confinity. Setelah ngobrol sama Peter Thiel, 2 orang ini pun sepakat untuk menggabung usaha fintech mereka yang kelak dinamakan PayPal. Sayangnya, perjalanan Elon Musk di PayPal nggak mulus. Keinginan dia buat ganti server ditolak mentah-mentah sama dewan pimpinannya. Udah gitu, pas dia lagi liburan, dipecat dari jabatannya. Peter Thiel pun ditunjuk buat jadi pengganti Elon Musk. Tapi jangan salah, Elon Musk masih punya kepemilikan di perusahaan itu. Makanya ketika PayPal dibeli eBay seharga $1,5 juta tahun 2002, Elon Musk masih bisa ngedapetin keuntungan dari pembelian itu. Kala itu Elon Musk ngantongin uang $180 juta. Mantep banget nggak tuh? Jual Zip2 dapat $22 juta. Jual PayPal dapat $180 juta. Apakah setelah tajir melintir dia langsung foya-foya? Nggak juga. Obsesi Elon Musk terhadap planet Mars bikin dia ngediriin startup lagi buat bikin kolonisasi di sana. Akhirnya, lahirlah startup bernama SpaceX pada tahun 2002. Setahun kemudian, dia berinvestasi di startup mobil listrik bernama Tesla. Tantangannya adalah merevolusi teknologi baterai lithium-ion yang biasanya dipakai di peralatan elektronik kecil biar bisa dipakai di mobil. Jadi, mobil-mobil buatan Tesla bisa melaju lebih jauh daripada kebanyakan mobil listrik yang udah ada saat itu. Jalanin perusahaan roket dan perusahaan mobil listrik sekaligus. Emang bisa? Gak gampang tentunya. Dia ngaku kalau dia pakai semua duit yang didapat dari penjualan PayPal buat ngedanain kedua perusahaannya, SpaceX dan Tesla. Apalagi butuh dana gak sedikit buat bikin roket terbang ke langit. Mana tuh roket jatuh melulu tiap diluncurin. Saking seringnya jatuh,
SpaceX nyaris bangkrut. Tesla sendiri juga nggak luput dari masalah. Para insinyur di sana menyadari bahwa baterai mereka gampang banget kebakar. Dan masalah ini harus segera diselesaikan. Karena kalau enggak, bisa-bisa perusahaan mereka tutup. Seenggaknya gitu kata CTO Tesla pada saat itu, J.B. Straubel. Untungnya, investasi Elon mulai berbuah hasil. Pada 2008, SpaceX dapat kesepakatan $1,6 juta dengan NASA. SpaceX ini pun jadi yang terdepan dalam eksplorasi antariksa oleh perusahaan swasta. Tahun 2012, giliran Tesla ngeluarin Model S. Awal yang manis buat perusahaan yang nantinya menguasai 2/3 pasar mobil listrik di Amerika Serikat. Meskipun Tesla menghasilkan mobil lebih sedikit dibanding Ford dan GM, valuasinya jauh melampaui kedua dedengkot otomotif itu. Dalam 18 bulan, nilai sahamnya meroket lebih dari 3 kali lipat. Kapitalisasi pasarnya pun lebih dari $1 triliun. Elon Musk menguasai 17% saham Tesla seharga $175 miliar. Bikin dia jadi pemegang saham individu terbesar di sana. Kelihatannya sih menyenangkan ya. Tapi kalau dipikir-pikir, risikonya gede juga. Karena kalau harga saham Tesla turun, kekayaannya juga ikut menyusut dong. Ditambah dengan 48% kepemilikan sahamnya di SpaceX, tabungan, dan aset lainnya, kekayaan totalnya diperkirakan mencapai $266 miliar. Hobi bikin perusahaan Elon Musk terus berlanjut. Setelah sukses dengan SpaceX dan Tesla, dia bikin perusahaan baru lagi nih yang namanya The Boring Company. Ini adalah perusahaan terowongan yang bisa dipakai buat transportasi, angkut barang, logistik, macam-macam. Selain itu, dia juga bikin perusahaan lagi yang namanya Neuralink, yang fokusnya ke teknologi saraf. Kira-kira apa lagi ya setelah ini? Kedua perusahaan bernilai ratusan juta dolar ini seakan menyadarkan kita bahwa bakar duit senilai ratusan juta dolar di ide-ide gila yang nyaris mustahil adalah hal yang membuat bocah imigran Afrika Selatan ini jadi orang terkaya nomor 1 di dunia.